Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengirim ribuan surat kepada Presiden Joko Widodo. Lebih dari 1.500 surat dikirim sehari jelang pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mereka meminta Presiden untuk membatalkan pemberhentian 56 pegawai KPK tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merekrut mantan pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN Polri. Mereka akan ditempatkan di Bareskrim dengan penugasan pencegahan korupsi. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini kami sudah terhubung dengan Ferry Amsari, pegiat anti korupsi, dan Emrus Sihombing, komunikolog. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Ferry Amsari terlebih dahulu, tanggapannya terkait dengan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo agar 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini tidak dipecat. Di sisi lain, Polri menawarkan mereka untuk menjadi ASN di kepolisian. Tanggapannya, Pak Ferry? Ya, pertama berkirim surat itu tentu sebagai bagian dari aspirasi publik ya, terutama ingin meminta Presiden tegas menjalankan beberapa poin penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang KPK serta PP alih status pegawai KPK menjadi PNS. Di dalam ketentuan itu diminta agar proses alih status itu tidak merugikan pegawai KPK dalam hal apapun. Kemudian kita ketahui bahwa proses TWK itu ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan cacat administratif sebagaimana temuan dan rekomendasi Komnas HAM dan ORI yang berdasarkan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Ombudsman itu merupakan kewajiban dari atasan tertinggi, dalam konteks ini Presiden Republik Indonesia, untuk membenahinya. Dan kita ketahui memang sudah ada beberapa upaya atau keinginan untuk berdialog, berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan ini, dan salah satu pilihan yang muncul adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri bersedia merekrut, ya bahasanya merekrut 56 pegawai KPK ini dengan tugas khusus. Ada 3 hal ya, untuk menangani tindak pidana korupsi dalam hal bantuan COVID, bantuan sosial terkait COVID, serta dana PEM. Nah, ini kan tugas besar baru ya bagi 56 ini untuk kemudian membangun kekuatan anti korupsi di kewenangan dan tugas dari kepolisian. Tawaran ini banyak tentu pertentangannya, karena di dalam PP alih status pegawai KPK itu prosesnya kan alih status menjadi pegawai KPK, dari pegawai KPK menjadi PNS. Nah, sekarang menjadi PNS di ruang kepolisian. Bagaimana ketentuan perundang-undangan? Sebenarnya memungkinkan. Kalau dilihat di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, yang mengatur soal pemberian delegasi Presiden dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan PNS. Jadi yang punya kewenangan itu Presiden, nanti didelegasikan, baik didelegasikan ke KPK, BKN, Kemenpan RB, dan KL-KL yang lain. Salah satu bentuk delegasi itu bisa diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dengan pernyataan dari Pak Kapolri bahwa telah bersurat dan disetujui oleh Presiden, sebenarnya secara aspek perundang-undangan proses itu sudah ada ketentuan yang sesuai lah. Kira-kira dari 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu mau atau tidak Pak ke Polri? Ya, belum bisa dipastikan juga kan, karena surat keputusan belum ada, hitam di atas putih belum ada.
problematikanya kan begini, mau menerima atau tidak menerima atau berkeinginan tetap kembali ke ke KPK karena PP alih statusnya bunyinya seperti itu. Sekaligus ini sebenarnya menyatakan begini Mbak, bahwa TWK dan segala macamnya itu secara hukum sebenarnya ya sudah dianggap batal demi hukum karena pimpinan tertinggi pegawai negeri sipil yaitu Presiden Republik Indonesia sudah menyetujui proses alih status menjadi PNS. Jadi kemarin bisa jadi bukti bahwa memang proses TWK itu cacat nalar, cacat administrasi dan melanggar hak asasi manusia. Baik. Karena sudah diterima ini jadi PNS. Baik, saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, tanggapan Anda bagaimana? Solusi dari kepolisian yang menawarkan 56 pegawai KPK yang dipecat ini atau tidak lulus TWK kemudian jadi ASN Polri. Baik, sangat bagus sekali. Karena saya terus terang dari awal saya sudah mengatakan teman-teman yang tidak lulus itu kenapa tidak direkrut di BUMN malah saya tawarkan. Saya katakan bahkan di kementerian, di inspektorat. Kalau di BUMN di pencegahan korupsi. Namun kita lihat berita terakhir bahwa Bapak Kapolri telah membuat suatu terobosan baru. Artinya merekrut mereka menjadi ASN, boleh jadi direkrut sebagai tenaga kontrak atau saya tidak tahu soal peraturan, Bang Ferry yang tahu itu. Tetapi suatu keputusan yang sangat bijak, suatu keputusan yang sangat bagus sekali. Sehingga kita bisa mengakhiri polemik ini yang menurut saya tidak begitu produktif. Di satu sisi bukankah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengambil keputusan bahwa apa yang dilakukan di KPK itu adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan atau konstitusi. Jadi artinya bahwa teman-teman ASN yang di KPK dan komisioner mereka bisa bekerja secara sungguh-sungguh. Kemudian adalah yang 56 ini masuk atau katakan direkrut di Bareskrim misalnya seperti di sounding di awal tadi di bagian pencegahan misalnya, saya kira sangat bagus. Dan saya termasuk yang mengatakan itu di awal. Ketika saya tawarkan di BUMN, mereka punya pengetahuan dan pengalaman puluhan tahun. Baik. Jadi itu sangat biasa. Saya kira kita perlu apresiasi apa yang diputuskan oleh Bapak Kapolri di dalam hal merekrut mereka. Harapan saya 56 orang ini menerima, jangan menolak kesempatan ini lagi. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Emrus, ini 56 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tapi mengapa kok bisa keterima ke Polri? Kalau memang mereka tidak lolos TWK. Baik, ada status ASN-nya. Apakah mereka ASN dengan tenaga kontrak? Apakah dengan tenaga kontrak dipersyaratkan seperti itu? Kan itu persoalannya. Seperti dikatakan oleh Bung Ferry tadi, ada dasar hukumnya. Semua artinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kapolri kita, sebagaimana dijelaskan Bung Ferry, saya kira sudah legal. Jadi tidak lagi kita mengatakan persoalan tes itu lolos atau tidak lolos. Karena memang boleh jadi kategori mereka nanti adalah kategori ASN dalam, saya tidak tahu lebih persis secara peraturannya, tapi boleh jadi itu tenaga kontrak tahunan atau berapa tahun. Tidak seperti ASN lainnya, seperti tes wawasan kebangsaan pada ASN lainnya. Oleh karena itulah saya kira apa yang dilakukan oleh Kapolri dan teman-teman 56 ini tidak menolak, karena menurut saya kalau sebagai seorang pengabdi negara dimanapun mereka ditempatkan, untuk terutama lagi di dalam persoalan pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi, bukankah mereka nanti begitu? Pak Emrus, dikatakan Kapolri menawarkan mereka untuk jadi ASN di kepolisian. Itu jelas-jelas aparatur sipil negara, sementara mereka sendiri tidak lolos TWK sebagai ASN di KPK. Tidakkah itu jadi mencederai institusi Polri jika memang TWK itu menjadi salah satu syarat menjadi ASN KPK? Sederhana saya menjawab. Saya merujuk aja ke pandangan Bang Ferry bahwa itu tidak ada melanggar peraturan dan itu boleh dan itu sah. Jadi nggak ada masalah sepanjang itu sesuai dengan peraturan. Dan apa yang ditawarkan atau dikatakan oleh Kapolri, saya kira suatu solusi yang baik. Berarti seharusnya mereka juga tidak dipecat dari KPK ya, Bang Emrus ya? Saya kira itu kan proses yang sudah berlalu dan sudah berjalan, begitu ya. Dan memang itu aturan yang terjadi di sana.
Dan kemudian sebagaimana saya katakan dari awal, kenapa mereka tidak ditampung di BUMN dan lain-lain sebagainya. Sebagai abdi negara, kalau mereka seorang profesional di bidang pencegahan korupsi, ditempatkan dimanapun mereka harus siap. Karena apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, bukankah mereka senang ketika ditugaskan untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan korupsi, termasuk di institusi kepolisian kita? Demikian. Baik, silakan Pak Ferry, pertanyaan yang sama. Jika mereka ditawarkan jadi ASN di kepolisian, TWK dianggap tidak sesuai atau cacat secara administratif, berarti seharusnya mereka tidak dipecat dong dari KPK? Iya, saya sepakat di poin itu ya Mbak, bahwa apa yang disampaikan Kapolri dan disetujui oleh Presiden ini mengkonfirmasi ya bahwa proses TWK itu cacat hukum, bermasalah. Hanya saja tindakan perlu dilakukan dalam dua hal ya. Satu, menghormati hak 56 pegawai ini. Kedua, jangan sampai pelanggaran hak asasi manusia dan cacat administratif atau malah administrasi yang terjadi di TWK itu tidak ada tindak lanjut, karena harus ditemukan apakah betul-betul upaya menyingkirkan 56 pegawai ini motifnya murni kealpaan administrasi atau ada motif lain dalam hal ini menyingkirkan 56 pegawai terbaik. Kalau menurut Pak Ferry gimana? Ada motif lain atau tidak? Ya, kalau Presiden sudah menerima dan kemudian Kapolri sudah berkeinginan merekrut, ya itu terbukti bahwa TWK itu tidak pas ya, karena fakta bahwa mereka anti Pancasila itu tidak benar. Baik. Itu buktinya mereka diterima di kepolisian ya, bahwa proses TWK yang kemarin itu jelas-jelas bagi saya rekayasa. Baik. Toh terbukti ini sudah diterima di tempat yang baru. Tidak mungkin kan polisi menerima orang-orang yang melanggar TWK. Kalau kita patuh kepada ketentuan perundang-undangan sih sebenarnya ya, ini kalau mau ingin berasa adil, kan sebenarnya ada juga itu proses alih status atau dui fungsi, bahkan statusnya antara kepolisian dan TNI. Sama sekali tidak ada TWK, hanya khusus pegawai KPK saja yang ada TWK-nya. Baik Pak Ferry Amsari dan Pak Emrus Siombing, mohon maaf waktunya terbatas. Terima kasih. Mohon maaf Pak Emrus, waktunya sudah habis, kami terbatas oleh durasi. Terima kasih Pak Ferry Amsari dan Pak Emrus Siombing telah bergabung bersama kami di iNewsroom.